ada Dr. Meiti Elvina. Silakan Dr. Meiti Elvina. Singkat padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru yang Masya Allah, tabarakallah. Saya Dr. Meiti dari Jambi, tepatnya. Pertama saya ucapkan kepada Imam Syamsi Ali, Masya Allah, pesantren pertama di Amerika. Ananda saya sudah sampai di Connecticut, Ustadz. Masya Allah, berinang air mata ketika waktu itu Ananda saya sempat di sana melihat pesantren pertama di bumi yang minoritas Islam, barakallah. Kemudian melihat Ustadz Amir Faisal yang terus mengawal para hafiz-hafizah dari usia kecil, luar biasa, Masya Allah. Ustadz Adi Hidayat, Gurunda yang selalu saya ikuti kajian. Saya seorang dokter yang barangkali berpendidikan ilmu kedokteran sekuler di zaman ini. Karena memisahkan materi yang saya pelajari dari sumber materi yang memberikan itu Allah. Namun saya juga barangkali belum terlambat, Allah izinkan. Saat ini saya sebagai peneliti dan juga seorang dokter kandungan, di mana saya ingin sekali belajar mengembalikan masjid sebagai tempat pusat peradaban, bukan hanya untuk ibadah, namun amalah juga pendidikan. Di sini bagaimana Islam itu menitipkan bahwa nikmat terbesar setelah iman adalah kesehatan, dan Imam Syafi'i pernah berkata bahwa umat Islam menyanyiakan sepertiga ilmu kepada Nasrani dan Yahudi adalah ilmu kesehatan. Dan saat ini saya hanya ingin, semoga Allah izinkan, saya yang fakir ilmu ingin sekali bisa bersinergi dengan guru-guru ulama. Banyak hal yang ingin saya persiapkan, terutama para kaum ibu. Karena tadi mendengar kajian ini, berlinang air mata saya. Bagaimana seorang anak manusia dalam kandungan sudah bersyahadah rububiyah, mengenal Allah, namun di tengah jalan barangkali orang tuanya menjauhkan ketauhidan seorang anak, sehingga generasi jauh dari peradaban Islam. Nah, di sini di tengah pandemi corona ini juga bagaimana kita umat Islam jarang sekali diingatkan bagaimana iman yang paling utama. Banyak sekali pendekatan kedokteran yang sifatnya hanya menterapi, yang hanya sifatnya jasadiah. Namun kalau kita kembali bahwa apa yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah, insya Allah corona pun pasti bertasbih. Namun barangkali mengingatkan saudara-saudara kita sangat-sangat minim, dan barisan ulama barangkali terus mengingatkan, namun kami barangkali di barisan dokter sangat minim sekali bagaimana kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita di tengah wabah pandemi ini. Di sini saya ingin bertanya, Ustadz, apakah kami yang bergerak di bidang kesehatan, terutama di Islamic Medicine, suatu saat bisa menimba ilmu dari guru-guru yang Masya Allah, baik dalam negeri maupun di luar negeri, karena mohon doanya, salah satu tulisan saya mendapat suatu pandangan dari Paulo Texas, insya Allah awal bulan, untuk membicarakan Islamic Integrative Medicine dalam menyikapi wabah pandemik ini. Namun saya yang sangat fakir ilmu syar'i, sangat ingin belajar. Semoga Allah mudahkan saya bisa belajar dari guru-guru Imam Syamsi Ali, Ustadz Amir Faisal, dan juga Ustadz Gurunda Adi Hidayat, yang semoga Allah jaga. Demikian yang saya ingin sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada tanggapan dari Imam Syamsi Ali atau Ustadz Adi atau Ustadz Amir? Ya, saya usul ke Ustadz Adi, apa yang tadi disampaikan itu adalah muqaddimah. Ya, kalau Ibnu Khaldun menulis muqaddimah 4 jilid, kayaknya muqaddimah yang tadi Ustadz Adi itu bisa jadi seperti muqaddimah Ibnu Khaldun tapi untuk Al-Quran. Kalau muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu untuk sejarah, tapi kalau Ustadz Adi tadi muqaddimah untuk Al-Quran, untuk tafsir Quran, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kerangka tadi itu sudah ringkasan semua. Makanya benar kalau Ustadz Samsi tidak mengatakan tadi saya nggak mampu meringkasnya, karena memang sudah itu ringkasan semua. Dari awal sampai itu ringkasannya sudah. Jadi semuanya ringkasannya itu luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Ustadz Adi, Allah berifikum, Masya Allah. Ini muqaddimah Adi Hidayat, Masya Allah. Allahu Akbar. Jazakallah khairan. Masya Allah. Saya terus ngikutin sekarang di airport nih, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Adi, Allah barik fikum. Wahibbukum fillah, Ustadz Samsi. Wahibbukum fillah, Allah barik fikum. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Amir untuk tanggapannya. Baik, kepada penanya berikutnya, Bapak Muhammad Nurwatani dan Hari. Silakan Bapak. Berikan pandangan sedikit. Oh. Baik.
saya ingin berikan pandangan sedikit sebelum Baik, ya. Silakan Ustaz Adi. baik, bismillah. Terkait dengan profesi kedokteran, baik, barangkali ini juga nanti dengan Al-Imam Syamsi Ali, juga Ustaz Amir Faisal bisa bersinergi. Kami ini ada program namanya STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Jadi ini banyak generasi berkumpul di sini. Di angkatan pertamanya sudah 5.000 orang, itu lintas profesi. Nanti itu diarahkan untuk bisa menghafal, memahami isi Al-Quran. Kemudian ada kelas-kelas terusan di sana. Ya, di antaranya ada kelas dokter, itu sudah bergabung sekitar 400 orang dokter. Ya, kita menganalisis sesuai dengan spesialisasinya. Jadi kalau tadi ada dokter kandungan, apa ayat-ayat di Quran, hadisnya apa terkait dengan kandungan. Kemudian ada dokter mata juga, ya. Kemudian ada dokter gigi dan sebagainya. Terkait dengan pandemi bahkan kami meriset itu nanti ada satu hal yang sangat bagus yang bahkan sangat komprehensif dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nanti kalau teman-teman di profesi kesehatan, nakes ataupun di kedokteran medis membutuhkan itu, kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Ya, dan itu yang saya sampaikan, semoga istiqamah dalam perjuangannya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz Syamsi Ali tadi menyampaikan satu pertanyaan yang menggelitik, kenapa kemudian Al-Quran tidak diterapkan, diaktualisasikan dalam konteks kehidupan kita sekarang sebagai pedoman. Itu juga sudah dijawab Ustaz dalam Al-Quran. Di pertanyaan itu sudah jauh juga bahkan dijawab oleh Allah di Quran surah ke-25. Ya, Al-Furqan di ayat ke-30. Ya, Nabi berkata, qala Rasulu Rabbi ya inna qaumi yattakhadhul Qur'ana mahjura. Ya Allah, ini nanti ada generasi nanti, karena ini kalimatnya ada ini, ada anni, itu sangat berbeda, ya. Nabi menyampaikan dengan kalimat yang sangat sederhana, nanti akan ada di antara kaumku yang menjadikan Al-Quran itu tidak hidup, hanya sebagai pajangan saja. Ada kebutuhan, ada sesuatu dipajang, yang penting ada kelihatan Qurannya, ada tampilan mushaf, bahkan mushaf dicetak itu, mohon maaf, sekarang banyak desain mushafnya, sesuaikan dengan fashionnya, bukan untuk dibacanya, tapi bagaimana nanti dijinjing, dibawa, modelnya macam-macam, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Tinggal sekarang tantangannya kepada kita, bagaimana kita mengembalikan kepada roh Quran seperti yang diisyaratkan langsung oleh Al-Quran. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat untuk Dr. Mehdi. Imam Syamsi Ali, ada tanggapan untuk Dr. Mehdi? Langsung. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Nurwatani dan Hari, silakan Bapak untuk meng-unmute audionya. Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang seorang mahasiswa dari ilmu Al-Quran dan Tafsir di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Jadi saya sedang mengkaji salah satu corak tafsir dari Barat, yaitu yang kita kenal di tafsir corak hermeneutik. Nah, saya minta pandangan dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Dr. Syamsi Ali, Ustadz Amir Faisal, bagaimana pandangan tentang tafsir hermeneutik tersebut. Ya, itu mungkin itu saya ringkas pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Imam Syamsi Ali. Langsung Ustadz Adi. Langsung Ustadz Adi Hidayat, silahkan. Ya. Bismillah. Semoga Allah mudahkan dan nanti guru-guru kita memberikan tambahan. Ya, saya punya tulisan khusus tentang itu dan sudah saya presentasikan di Tripoli dalam satu seminar tentang takwil hermenetiki, ya, tentang tafsir atau takwil hermeneutik dan kemungkinannya penggunaan itu semua penerapannya kepada Al-Quran. Sangat sederhana, secara singkat dan padat. Hermeneutik bukan metode tafsir. Hermeneutik bukan takwil. Ya, tapi hermeneutik adalah asalnya dari satu kebuntuan dari kalangan non-muslim, lebih spesifik adalah orang-orang Kristen pada saat itu yang dimotori para orientalis yang tidak mampu memahami isi kitabnya dengan baik karena ditemukan banyak kegalauan-kegalauan, ya, dalam tanda petik ada ketidakseimbangan, ketidakserasian, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ini ada bagian-bagian tertentu yang bukan dari Tuhan, ada bagian-bagian yang ditetapkan dari Tuhan, sehingga dari situ mereka menyimpulkan harus ada pendekatan-pendekatan berbeda, bukan pendekatan ketuhanan, tapi nanti ada pendekatan budaya, karena patut diduga ada bagian diksi-diksi, bahkan informasi tertentu, ini bukan bahasa Tuhan. Karena ini bahasa manusia, maka harus ada pendekatan kemanusiaan yang lebih tepat diterapkan dengan konteks kebudayaan. Dari sinilah kemudian datanglah tafsir hermeneutik ini dengan pendekatan-pendekatan yang sangat berbeda dengan pakem
tafsir yang telah diterapkan, dicontohkan, dipraktekkan oleh para ulama kita. Karena memang asal problemnya adalah berbeda. Topik kajiannya, objeknya dari kitab yang diragukan. Ya, bukan hanya oleh kita muslim, bahkan oleh penganutnya sendiri. Karena dasarnya keraguan, dasarnya adalah ketidaktahuan, ketidaksempurnaan, maka mereka menerapkan metode ini untuk memahami kitab mereka. Karena itu sangat tidak cocok kalau hermeneutik dibawa untuk menafsirkan Al-Quran. Karena berbeda objeknya, berbeda keadaannya. Al-Quran kitab sempurna, kitab yang tidak bisa dibandingkan dengan kitab manapun, karena itu pendekatan hermeneutik kepada Al-Quran tidak bisa digunakan. Ya, kurang lebih demikian. Kalau Anda ingin lebih dalam, saya punya makalahnya spesifik, tapi saya tuliskan dalam bahasa Arab. Ya, nanti mudah-mudahan bisa saya emailkan, Anda tinggal kirimkan ke panitia mana emailnya, nanti insya Allah staf kami bisa mengirimkannya. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, jadi singkatnya teman-teman, ini baru kita berdiskusi minggu lalu dengan seseorang ya, seorang doktor di Amerika, guru Islamic Studies, yang mengatakan salah satu kekurangan kita, ulama Islam saat ini, adalah karena selalu melakukan pendekatan pemahaman Al-Quran itu dengan pendekatan iman. Jadi harusnya jangan dilakukan pendekatan iman. Karena kalau sudah sampai kepada pendekatan iman, maka kita bisa stuck. Ya sudah begitu. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Ini metode yang sudah terpengaruh oleh metode hermeneutik tadi itu. Dimulai dengan keraguan. Orang beriman tidak akan pernah memahami Al-Quran dimulai dengan keraguan. Karena kita sudah yakin, la raiba fi, sudah. Jadi hermeneutika itu dimulai dengan pertanyaan, apakah benar atau tidak. Maka kalau Anda ingin menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutika, Anda berarti mempertanyakan Al-Quran. Ini sangat berbahaya. Sudah bertentangan dengan keimanan. Saya kira itu singkatnya itu. Ya, sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Adi, Imam Syamsi Ali. Ustadz Amir Faisal ada tanggapan? Sedang sibuk, masih sibuk mungkin ya. Baik, untuk penanya berikutnya Ibu Wardah Bima. Silakan Ibu Wardah Bima untuk meng-unmute audionya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma, kesempatan yang diberikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur sekali malam ini saya bisa ikut dalam webinar ini dan bertemu kembali dengan Bapak Imam Syamsi Ali. Saya sudah beberapa kali mengikuti kajian beliau yang diadakan setiap malam Kamis ya Pak, Kamis malam ya, waktu US, dan hari Jumat waktu Indonesia. Kemudian dengan Ustadz Amir Faisal dan juga Ustadz Adi Hidayat, saya sering sekali mengikuti kajian beliau melalui YouTube channel beliau. Alhamdulillah, kali ini saya bisa berbincang langsung. Nah, ada beberapa dari apa yang disampaikan tadi oleh beberapa pembicara, ada yang ingin saya tanyakan, yang ditujukan untuk Ustadz Amir Faisal. Tadi beliau menceritakan sedikit mengenai seseorang yang membaca Al-Quran, tetapi kemudian disuruh oleh ayahnya membacanya dengan seolah-olah membacanya ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti apa membaca Al-Quran itu seolah-olah ketika kita membacanya itu ketika Al-Quran itu diturunkan. Karena rasanya moodnya itu untuk kita membacanya saat ini itu kita tidak dapat, karena Al-Quran itu diturunkan jauh sebelum kita ada gitu. Jadi seperti apa yang dimaksud oleh Ustadz Amir Faisal tadi. Kemudian yang untuk Ustadz Adi Hidayat, sebenarnya pertanyaannya sama dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Imam Syamsi Ali, bahwa melihat kondisi yang ada di dunia saat ini, kenapa justru Al-Quran itu belum bisa kita terapkan, belum bisa menjadi solusi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memang merupakan hudal linnas, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi. Karena agar kita bisa benar-benar menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dipedomankan dalam Al-Quran. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung ditanggapi Ustadz Adi Hidayat. Syamsi Ali, betul. Betul Ustaz, dua pertanyaan Ustaz Adi saja. Dua pertanyaan. Insyaallah. Semoga Allah muliakan dan teman-teman semua. Baik, Allah ibarik fik. Yang pertama,
Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang keempat Allah berfirman walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan ciri orang takwa itu, orang-orang takwa, orang-orang yang terbaik yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijamin oleh Allah mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan selalu berada dalam petunjuk Allah disifati di Quran surah kedua ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jika kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita ingin selalu dalam petunjuk Allah, maka ada beberapa persyaratan yang Allah sampaikan. Di antaranya adalah yakin kepada Allah tanpa ragu, menunaikan salat, membangun hubungan baik dengan Allah. Ya, bagaimana mungkin kita dapat rahmat kalau hubungan kita nggak baik? Caranya diatur lewat salat, kemudian berbagi dengan membangun hubungan baik dengan sesama manusia, dengan Allah baik, dengan manusia nggak baik juga berpeluang tidak bagus dalam hidup. Setelah itu adalah bagaimana membaca pedoman Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan. Ternyata interaksi dengan Al-Quran ini dibuka dengan kalimat iman lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Orang-orang ingin mendapatkan petunjuk terbaik yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Syarat pertamanya kata Allah, yu'minun, mesti yakin tanpa ragu. Jadi interaksi dalam Al-Quran dibuka dengan keyakinan tanpa ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Jadi kalau kita ingin dapatkan petunjuknya, pertama yakin, jangan pernah ragukan kandungannya. Bahkan di Al-Quran nanti banyak sekali tantangan-tantangan Allah untuk membuat kita lebih yakin. Ya, ada bahasa-bahasa yang sangat luar biasa. Ya, semacam Allah katakan, "Hei, menciptakan kamu aja begitu mudah," gitu kan? Ya, Allah telah menciptakan engkau yakin. Allah telah memberikan jalan kehidupan, engkau yakin. Ya, Allah akan mewafatkanmu, engkau yakin. Kalau semua itu engkau yakini, kenapa engkau nggak yakin dengan kitab yang Allah turunkan kepadamu? Jadi semua itu dibangun oleh Allah sebagai muqaddimah untuk mengarahkan kita pada keyakinan sempurna terhadap Al-Quran. Setelah kita yakin, maka Nabi memberikan jalan untuk meluruskan niat. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab, Nabi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu bergantung pada niatnya. Ingat teman-teman sekalian, tidak bermaksud mengajari, hanya menegaskan saja. Ingat, ada iradah, ada azam, ada niat, itu beda. Iradah itu keinginan, ingin. Semua orang ingin. Sekarang kalau ditanya ingin hafal Quran, tidak. Semua ingin. Ingin menerapkan Al-Quran, semua ingin. Tapi tidak semua yang ingin punya tekad. Tekad itu azam. Kapan Anda melakukannya? Ya, dengan semangat apa? Kita harus punya tekad. Baik, mulai sekarang saya akan coba lakukan itu. Ya, baik. Tapi tidak semua yang punya tekad punya niat. Niat itu, ingat, berbeda dengan azam, berbeda dengan iradah. Adalah mengeksekusi untuk apa yang ingin kita harapkan dengan ada usaha penyerta. Ya, ada ikhtiarnya. Jadi kalau kita ingin mewujudkan sesuatu dengan berniat, itu mesti disertai dengan ikhtiar. Ya, ada upaya dasarnya, upaya awalnya. Nah, apa upaya awal kita untuk bisa mengaktualisasikan pedoman Al-Quran dalam kehidupan? Maka caranya dibagi 3 bagian. Yang pertama, dengan kita mengetahui dulu kandungan Al-Quran. Tentu jalannya membaca. Mustahil Anda bisa, mohon maaf, mengetahui isi berita sekarang ini kalau nggak bisa bacanya. Saya ingin membaca di CNN, BBC dengan bahasa Inggris, ya saya harus belajar cara bacanya untuk bisa memahaminya. Pun demikian dengan Al-Quran. Mustahil Anda bisa, mohon maaf, mengkaji isinya kalau nggak bisa baca. Selevel Nabi Muhammad pun tahap pertamanya adalah dengan bacaan. Dalam bacaan dalam bahasa Arab disebut dengan qara'a, yaqra'u, perintahnya disebut iqra. Quran surah ke-96 ayat 1 sampai 5, wahyu pertama yang Allah turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dulu. Ya mustahil kita bisa pahami kalau tidak baca. Baca dulu, tapi cara baca pun diatur oleh Allah. Bismi rabbik, niatkan karena Allah. Ya. Jadi tuluskan niat kita. Jangan baca karena hanya ingin mendapatkan capaian dunia semata, ingin dapat ijazah, ingin dapat nilai, tidak. Niatkan bismi rabbik karena Allah. Ya, kalau kita sudah niatkan semua karena Allah, kata Allah menciptakan kamu aja begitu mudah, apalagi membuat kamu mudah untuk membacanya. Ya. Jadi kalau kita benar-benar lakukan, jangan tanyakan, ini saya sudah tua, usia saya sudah sepuh, usia sekian. Teman-teman, Al-Quran diturunkan pada Rasulullah mulai usia 40 tahun. Di masa itu sampai tuntas 23 tahun, 63 tahun. Ada yang sudah sepuh. Bahkan ada yang tidak bisa melihat. Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ada yang selevel dengan Nabi, ada yang di atas itu. Dan semua semangat belajar. Untuk mendapatkan predikat yang mulia itu. Jadi pertama belajar. Belajar dengan benar, cari guru yang ketat. Ya, guru yang bisa memahamkan kita cara baca yang baik. Karena Al-Quran beda dengan bacaan-bacaan biasa. Ada tajwidnya, ada madnya, ada wakaf, ibtidah, dan sebagainya. Itu nanti membantu kita untuk merasakan kenikmatan baca Al-Quran. Kalau tidak percaya silakan. Anda kalau sudah bacaannya benar, belum paham pun baca, itu meresap ke dalam jiwa. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman yang sejati itu kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan oleh Allah kalimat Allah lewat suara adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, untuk mengecek di jiwa kita masih ada getaran iman tidak?
Tapi yang dahsyat, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, itu bisa bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terbangun hubungan ketat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar dengan benar supaya merasakan kenikmatan itu. Buka misalnya Syekh Sudais, Misharul Rasyid dan sebagainya, Anda bukakan, mendengar itu kan lain ya. Apalagi kita bisa membacanya dengan baik. Itu satu. Dan ada pahala. Setiap satu bacaannya itu 10 kita dapatkan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah berpeluang dapat 10. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 10 tidak. Di hadis Muslim disamakan dengan bagian masjid saja. Yang datang ke masjid dapat 25, itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Jadi kalau ada orang nggak baca Al-Qur'an dalam sehari, ya mohon maaf berapa kehilangan peluang pahalanya. Dan pertanyaannya, berapa dosa yang telah dia kumpulkan yang bisa dia tutup dengan kumpulan pahala yang telah dia dapatkan sampai hari itu. Yang kedua, naik level. Kalau sudah bisa bacanya, jangan berhenti ke bacaan. Karena Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya bukan semata dibaca. Tapi untuk diketahui isinya, dipahami, diamalkan. Karena mustahil Anda bisa mengetahui tanpa baca tadi. Setelah selesai, naik level. Baca. Baca di Al-Quran, itu levelnya dinaikkan oleh Allah dengan merubah diksinya. Dari qiraah, iqra, kepada tilawah, utlu. Silahkan teman-teman cek. Nabi di awal mula ketika belajar menggunakan metode Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu diberikan dulu oleh Allah surah-surah, ayat-ayat untuk mendalami bacaan, keilmuan. Sekitar kurang lebih 4 tahun. Ya, berproses sampai turun kemudian perintah. Perintah pertama yang Allah perintahkan untuk ibadah itu baru muncul setahun sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya apa? 12 tahun ya Nabi itu belajar, memahami, ya kemudian membaca dan sebagainya, baru turun perintah untuk menunaikan ibadah salat. Yang mau saya katakan, ketika turun perintah salat itu, kalimatnya itu berubah dari kata iqra menjadi kata tilawah utslu. Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ya, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya, kemudian wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau teman-teman baca terjemahan, Anda akan temukan Iqra, Quran surah 96 ayat 1, dengan Utslu, Quran surah ke-29 ayat 45, itu terjemahannya serupa. Diterjemahkan dengan bacalah. Tapi kalau kita kembali kepada diksi Al-Quran, bahasa Arabnya, ternyata punya perbedaan. Yang satu, sekedar baca, untuk mampu mengetahui isi. Yang kedua, tilawah, Utslu tilawah, punya 3 arti. Apa itu? Satu, baca. Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi Allah memberikan satu tematik, sebuah kasus dengan konsepsi syariat yang menunaikan ibadah sholat. Sebelum sholat ditunaikan, kata Allah, kamu baca dulu bacaan sholat. Ya, bukankah ada bacaan Al-Quran di situ, ya, dan doa-doanya? Tapi jangan sekedar baca, pahami. Jangan sampai kamu sholat, tapi nggak paham apa yang dibaca. Jujur pada diri kita, sampai sekian ribu ruku dan sujud sampai detik ini, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Padahal yang diinginkan Al-Quran, baca, pahami. Jadi itu sudah otomatis. Kalau saya sambungkan ke Abu Daud, nomor hadis 857, itu saking beratnya sholat, ya, wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin, Quran surah kedua ayat 45, saking beratnya, itu ada setan khusus, kata Nabi. Nanti Ustaz Syamsi lain waktu kita belajar ada 9 jenis setan. Mungkin bisa bikin kajian fikih setan itu. Amin. Kita kalau nggak kenal setan, ya nggak bisa ngindarin ya. Gitu. Ada setan khusus menggoda orang sholat. Ada setan khusus, namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Itu kata Nabi, dia kalau kita belum mulai, itu kita dibiarkan tenang saja, seakan-akan fokus. Tapi kalau Anda sudah takbir, ya fa'idha kabbara fayaqulu syaitanu udhkur kada, udhkur kada. Kalau orang sudah bertakbir, baru dia berdinas tuh. Dimulai tugasnya. Kata setan ini, ingat ini ya. Dia bisikan pada diri kita, ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat, ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya, di antara penyebabnya adalah apa? Karena tidak paham yang dia kerjakan. Makanya kata para ulama sebagian mengatakan, kalau Anda sholat, lisannya berkata, Allahu Akbar. Pikiran menerjemahkan apa yang kita ucapkan, supaya tidak dikondisikan oleh setan. Setan membuat cipta kondisi supaya pikiran kemana-mana. Maka pikiran menerjemahkan, Allah Maha Besar. Hati meyakini dan meresapi. Ya Allah, aku mengatakan sekarang Engkau Maha Besar. Tapi sebelum sholat ini, ya Allah, aku selalu merasa besar pada kawanku. Sombong terhadap teman-teman. Merasa yang paling hebat, yang paling berilmu, yang paling tinggi. Aku tobat, ya Allah. Minta. Makanya setelah takbir kita baca doa iftitah. Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau sampai saat ini aku membawa dosa dan mungkin diwafatkan dalam keadaan sholat ini, mohon ampuni aku dan jauhkan aku dari semua dosa yang pernah aku kumpulkan sampai detik ini, sejauh Engkau jauhkan dari timur dengan barat. Jadi kalau kita mau terapkan metodologinya untuk praktek pedoman Al-Quran tadi, maka sekarang niatkan dulu, yakini, imani,
Terus yang pokok keluarkan sebagai tugas kita sebagai manusia. Mana yang kita bawa dalam sholat, maka pahami. Ya, mana yang kita terapkan dalam kehidupan. Sekarang passionnya apa? Ibu apa? Tugasnya apa? Ya, saya di dokter misalnya. Nggak usah banyak-banyak. Anda nggak usah belajar ayat tentang birokrasi, diplomasi. Keluarkan ayat kedokteran. Pelajari dengan baik. Terapkan dalam kehidupan. Ya, yang paling gampang setelah itu ditantang langsung oleh Allah di Quran surah ke-54. Al-Qamar, di 4 ayat dengan penegasan yang serupa. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Zikir itu segala kegiatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya, Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke Toha surah ke-20 ayat ke-14. Salat disebut dengan zikir. Wa aqimis salata lidzikri. Karena saat kita salat kita ingat Allah. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Karena setiap kita berdoa kita ingat dengan Allah. Al-Quran kenapa disebut dengan zikir? Ya, kita menghafalnya disebut dengan zikir. Ada tawaran dalam Al-Quran, hafalkan Quran. Kalau kita menghafal ayat-ayat yang umum menenangkan pada jiwa kita. Quran surah 13 ayat 28. Tapi kalau Anda bawa sesuai profesinya, misal Anda dokter mata misalnya, hafalkan ayat-ayat itu, bawa ke dalam diri kita. Saat menjalankan profesinya, begitu ayatnya hadir dalam jiwa kita akan dibimbing kita bagaimana menggunakan profesi kita sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya, saya pernah tanya misalnya dokter mata begini, Ustaz. Saya bilang, "Dok, bagaimana ciri mata yang baik?" Ya, kata dokter itu, "Ya Ustaz, kalau mata bisa melihat dengan jelas, pandangan awas, kemudian tak pakai alat bantu." Saya bilang, saya banyak melihat yang seperti itu. Matanya awas, pandangan jelas, tapi dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu apa penyakitnya? Ya, nah ini dalam kehidupan kita, Al-Quran membawa tawaran yang lain gitu. Jadi pedomannya kita keluarkan, rumuskan seperti dulu para sahabat belajar. Silahkan Ibu cek. Mohon izin ya, Utsman pebisnis, beliau mendalami ayat-ayat bisnis. Demikian Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar As-Siddiq mendalami ayat berbeda. Umar bin Khattab berbeda. Ya, Khalid bin Walid berbeda. Dan semua membawa passionnya. Walaupun mereka pun berusaha menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan dalam hidup. Bahkan setiap malam, buka kitab Al-Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Itu semua sahabat sampai mengulang-ulang Quran setiap malam. Saking inginnya Al-Quran hadir dalam jiwa mereka. Ya, bahkan sampai selesai khatam Al-Quran. Ya, secara singkat, niatkan dengan baik. Yakini tanpa ragu, mulai belajar cari guru yang baik, baca, kalau belum bisa baca sempurna, setelah itu keluarkan ayat-ayat sesuai dengan kebutuhan kita, baik ritual ataupun profesi kita, setelah itu coba praktekkan pelan-pelan, baik bacaan, warattilil Qur'ana tartila, waqra'u ma tayassara minal Qur'an, pemahaman juga pelan-pelan dan diamalkan pelan-pelan seperti kita berusaha menikmati makanan yang dihidangkan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. Ya Mbak Irma, kita batasi waktunya sampai kasihan juga Ustadz Adi Hidayat. Saya yakin dari tadi pagi juga beliau sudah sangat sibuk, jadi perlu istirahat. Di Indonesia bagian tengah udah hampir jam 12 juga jadi. Iya betul. Baik, kalau gitu kita bacakan pertanyaan yang ada, saya acak pertanyaan yang ada di fitur Q&A. Ada Assalamualaikum Ustadz Amir dan Ustadz Adi Hidayat. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi kehidupan anak-anak milenial zaman sekarang yang sudah jauh dari pola kehidupan yang sudah diterangkan Al-Quran dan hadis. Bahkan makin memprihatinkan. Pertanyaan dari Ibu Nur Azizah. Kepada Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Amir dipersilakan. Mungkin Ustadz Amir dulu bisa lebih dulu menyampaikan pendapatnya, jawabannya. Abi Amir silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang mempunyai kesukaannya dan di alam yang serba mudah ya. Mereka suka sesuatu yang baru, mencari pindah dari tempat ke tempat. Ini kesukaan anak-anak milenial. Nah, kita sulit membendung mereka untuk bisa menghindari informasi yang masuk karena di tangan mereka sudah tangannya itu identik dengan teknologi. Kalau kita kan gaptek istilahnya. Kita sudah zaman kolonial, kalau mereka sudah zaman milenial. Jadi beda alamnya. Nah, tapi Qur'annya sama. Ayatnya sama. Mereka tetap membutuhkan Quran. Softwarenya sama yaitu Quran. Nah, ketika anak milenial tidak diinstal Quran, maka dia pasti akan kehilangan arah.
Karena dia hidup di alam milenial yang serba cepat tapi tidak punya kendali dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, setiap orang tua sekarang ini harus dia benar-benar cerdas merebut jiwa anak sebelum anak ini dikuasai oleh fasilitas teknologi yang begitu mudah ini. Sebelum tangan ini sudah mulai tersentuh oleh teknologi yang begitu canggih ini. Maka bapak ibunya harus merebut sejak kecil anak ini sudah dikondisikan untuk hidup bersama Quran. Entah dengan menghafalnya, entah dengan dibelajari ilmu-ilmu dasar agama Islam sejak kecil. Kalau terlambat, sudah keduluan teknologi, sudah keduluan informasi dari HP dan sebagainya, maka suara ayah ibunya, suara gurunya tidak akan didengar lagi. Nah, itulah yang seharusnya orang tua kerjakan dalam menghadapi anak-anak di zaman milenial ini. Ya, itu saja mungkin jabatan saya. Semoga Allah berkahi. Terima kasih banyak Abi Amir. Kepada Ustadz Adi, silakan tanggapannya. Guru yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Al-Quran mengkhitab, mengajak bicara kepada umat manusia dan membagi kepada beberapa golongan. Al-Quran kadang berbicara pada orang tua untuk mendidik anak-anak kecil dengan level-level usia yang berbeda. Anak-anak kecil dari mulai mungkin level TK sampai dengan ke SMP awal disebut dengan bunai untuk menunjukkan banyak kasihnya, banyak sayangnya. Setelah itu mulai muncul perintah supaya manjanya hilang, kemudian muncul ketegasan atau penyesuaian dengan pola hidupnya yang lebih disiplin. Tapi yang paling menarik, milenial itu kan kalau kita batasi dari remaja ke pemuda dia. Nah ini banyak sekali ayat bertebaran dalam Al-Quran bagaimana memberikan petunjuk kepada anak-anak milenial untuk beraktivitas. Bahkan nanti di zaman Nabi SAW, sahabat pun dibagi kepada beberapa bagian-bagian sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu. Itulah yang indahnya, miniatur kehidupan di masa Nabi. Ada anak kecil seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma jadi pakar tafsir, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma jadi pakar fikih, kemudian ya ada Ali bin Abi Thalib itu anak milenial pada masa itu. Kemudian ada yang sepuh-sepuhnya, ya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sebagainya, dan profesinya bisa beda-beda dalam kehidupan. Singkatnya di Al-Quran, kalimat milenial, anak-anak muda itu diwakili dengan kata fityah, ya jama' dari kata fata, jamaknya fityah. Di antara kisah para pemuda untuk men-charge terus supaya pemuda itu kembali kepada visinya, anak-anak milenial itu ada spesifik bahkan di hari Jumat. Kita kalau ngaji Al-Kahf, ya surat Al-Kahf kan ada 4 kisah yang utama. Bukankah kisah pertama itu kisah tentang anak-anak milenial, anak-anak muda, gitu kan? Para pemuda. Kemudian setelah itu ada kisah tentang pemilik 2 kebun, ya. Setelah itu ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan hamba Allah Khidir yang saleh. Kemudian kisah Dzulkarnain. Nah, di kisah tentang anak-anak muda ini ada di ayat ke-13 dan khususnya sampai ayat ke-14. Ya Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ya, kami kisahkan sesuatu kisah yang dahsyat ya tentang anak-anak muda ya, dengan kisah yang sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda ideal, contoh bagi generasi milenial di masa yang akan datang. Mereka beriman kepada Allah dengan yakin, dan dengan keyakinan ini kami berikan kepada mereka pedoman-pedoman hidup yang nyaman. Warabatna, nah dan kami ikat ya di hati mereka dengan ikatan yang kuat supaya terhubung selalu dengan Allah. Saking terhubungnya, bahkan tinggal di gua pun, tempat yang barangkali relatif tidak nyaman bagi kebanyakan orang sekarang. Ya, mohon maaf, situasi yang sulit, tidur nggak nyaman, tempat keras, tapi Allah berikan kenikmatan sampai tempat yang biasa keadaan keras, matahari tersinar enak, sampai tidur pun nggak kerasa. 309 tahun terasanya enak banget. Ya, ada orang sekarang tidur baru 1 menit udah bangun lagi, padahal tidur di tempat yang sangat empuk. Nah, bagaimana kisah perjalanan mereka terbentuk sampai demikian, itu nanti ditafsir dengan ayat-ayat yang lain, bahkan dengan kehidupan yang berjenjang. Nanti ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Kisah Nabi Musa alaihissalam, sampai dari mulai berjalan, sampai jadi pemuda, sampai ketemu jodohnya. Ya, ada yang kisahnya bagaimana menghadapi tantangan masa-masa puber dan sebagainya. Ada semua. Tinggal persoalannya, apakah guru-guru, apakah lingkungan kita bisa membentuk itu menjadi kurikulum kehidupan yang diperkenalkan kepada mereka dengan dunianya? Ya. Sekarang kami sampaikan, kalau tadi ditanyakan kekhawatiran, di mana yang dikhawatirkan? Di wilayah mana? Karena sekarang berita baiknya, saya ingin ambil yang positif supaya mengimbangi berita-berita untuk kita supaya optimis ya dalam kehidupan. Kadang kalau kita tampilkan yang kurang-kurangnya saja, kita lebih banyak pesimisnya. Saya ingin angkat yang baik-baiknya. Sekarang teman-teman sekalian, untuk di Indonesia saja, alhamdulillah, ya kita bisa saksikan dengan pandangan kita, dengar dengan telinga kita bagaimana orang sekarang sedang haus dengan agama. Dan survei membuktikan 85% mereka anak muda. Kami punya kajian di Bekasi ini tiap pekan, itu kurang lebih rata-rata 10.000 orang lah, ya tiap malam Jumat di sini dalam situasi yang normal ya, bukan pandemi seperti sekarang. Ya, itu kalau teman-teman perhatikan, setiap yang datang kami lihat itu 85% anak-anak muda.
Dan bukan hanya dari Bekasi, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Kalimantan dan sebagainya. Jadi sesungguhnya ini ada kebangkitan generasi yang luar biasa di negeri kita. Tinggal bagaimana kemudian ustadz-ustadz kita saya harapkan bisa bersinergi. Ya, alhamdulillah ada Ustadz Syamsi Ali mungkin yang bisa mulai di Amerika. Bagaimana kita bisa sinergikan Ustadz Amir Faisal. Saya membayangkan bagaimana kalau kita punya database para ustadz, kemudian kita sinergikan ya berdasar khalfiyah ilmiahnya, latar belakang keilmuannya kita dudukan, bikin kurikulum yang bagus dan itu boleh jadi gitu ya, menjadikan satu kelengkapan tersendiri yang bahkan bisa mereferensikan ya ke orang-orang yang belajar. Nih anak-anak nih kalau belajar ini ustadznya si fulan, ini ustadznya si fulan. Lalu kita bisa duduk sama-sama untuk membahas itu semua dan mengarahkan pada kurikulum yang terbaik. Allahu taala alam bissawab, tapi saya kira itu jadi solusi yang kami tawarkan. Terakhir barangkali Ustadz Syamsi Ali seperti yang disampaikan Dr. Amir Faisal, saya ingin mendoakan mudah-mudahan terkhusus bagi Dr. Syamsi Ali dilancarkan insya Allah ya Nusantara Foundation-nya di Amerika diberikan banyak kemudahan oleh Allah dan saya juga mengajak kepada teman-teman dimanapun Anda berada khususnya di wilayah Amerika untuk mensupport kegiatan beliau di sana dan semoga itu menjadi jariah yang terbaik yang melahirkan generasi-generasi yang melahirkan pahala-pahala terbaik untuk kita semua. Saya juga mohon update-nya nanti Ustadz Syamsi Ali berapa banyak siswanya di sana. Kalau nanti ada program yang ingin diintegrasikan dengan kami di Al-Quran dengan senang hati. Kalau perlu, kalau ada orang ke sini bawa mushafnya, ya tidak ada yang bayar dengan kami di sini, semua gratis untuk Al-Quran. Ya, kalau perlu apa yang bisa kami bisa share, kita bisa share sejauh yang bisa kami lakukan. Ustadz Amir Faisal, semoga Allah mudahkan perjalanan untuk putranya juga demikian. Mohon diinfokan kepada kami di jurusan apa Adinda di sana. Saya dapat undangan khusus dari Syekh Al-Azhar. Nanti mungkin kalau di Al-Azhar bisa kami bisa rekomendasikan untuk belajar lebih baik dengan pendampingan guru di sana. Amin. Dan terima kasih kepada yang terhubung. Jurusan tafsir, Ustaz. Jurusan tafsir anak saya. Jurusan tafsir Quran. Nanti mohon dicari Dr. Muhammad Al-Husaini atau dikirimkan namanya kepada kami. Mudah-mudahan nanti kami kirimkan untuk siap, Ustaz. Jazakumullah khair. Ustaz Syamsi Ali, Mbak Irma, terima kasih. Kami mohon izin barangkali dari aktivitas telah kami sampaikan dengan mengucapkan terima kasih dan semoga Allah berkahi untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Adi Hidayat yang sudah memaparkan. Imamuna, insyaallah Allah berjazakumullah khair. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, fiikum. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Amir Faisal, dan juga Imam Syamsi Ali. Ini masih banyak sekali pertanyaan dari yang raise hand, juga dari yang bertanya lewat Q&A, tapi sepertinya waktu juga yang harus kita batasi karena seperti kita ketahui sekarang sudah hampir jam 11 malam waktu Indonesia Barat, berarti Imam Syamsi Ali yang sedang ada di Makassar sudah hampir jam 12 malam di sana. Dan Ustadz Amir Faisal sedang dalam perjalanan, juga Ustadz Adi Hidayat yang dari tadi sudah hadir tepat waktu di jam 8 malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya kita akhiri dan tutup dengan kesimpulan dari Imam Syamsi Ali yang bertindak sebagai host dan moderator di kegiatan hari ini. Silakan Imam Syamsi Ali. Terima kasih Mbak Irma. Tentu saya tidak menyimpulkan karena sekali lagi apa yang telah disampaikan tadi itu adalah kesimpulan-kesimpulan dari rincian-rincian insya Allah kita akan kaji lebih jauh dari Ustadz Adi dan Ustadz Amir di masa-masa yang akan datang. Intinya adalah bahwa Al-Quran ini adalah fondasi kehidupan kita, akar kehidupan kita. Tiada kehidupan tanpa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum, yang menghidupkan kita itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka mari kita ambil Al-Quran ini, khudul kita lebih kuah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen. Mungkin yang terakhir saja bahwa sedikit tadi tentang generasi milenial ya. Ada dua hal saja. Yang pertama, mari jadikan rumah kita sebagai pusat 3M. Yang pertama adalah madrasah, yang kedua adalah masjid, yang ketiga adalah musalla pakai sin. Ya. Tempat di mana kita belajar. Walaupun anak kita kirim ke sekolah Islam, tapi di rumah sendiri tidak ada sumber keislaman, ilmu Islam, maka berat bagi anak kita untuk kuat. Yang kedua, masjid, tempat untuk kita sujud kepada Allah, taat kepada Allah. Karena makna daripada sujud itu taat. Ya. Dan yang ketiga, musalla, tasliyah, dalam arti hiburan. Mari jadikan rumah kita tempat hiburan bagi anak-anak. Kalau tidak, mereka akan mencari hiburan di mana-mana. Nah, tentu yang kedua yang saya sampaikan adalah begini.
dalam dunia modern kata orang sekarang ini, dengan segala kemajuan yang ada, khususnya di bidang informasi, kita ini hidup dalam rumah yang sangat mewah sekali. Dunia kita secara ekonomi hebat, ya, dan lain sebagainya. Tapi sayang sekali rumah kita dekat dengan sebuah sungai yang sangat deras, dalam dan berbahaya. Anak tiba-tiba saya keluar dari rumah dan jatuh ke dalam sungai itu dan jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 pilihan. Yang pertama, jangan biarkan keluar rumah. Tapi tidak mungkin. Yang kedua, pagari sungainya. Hampir juga unrealistic, tidak realistis. Jadi apa pilihan yang ketiga? Itu yang terakhir. Ajari mereka berenang. Dan alat untuk mengajar berenang itu adalah al-hidayah tadi yang sudah dijelaskan. Hudan linnas itu. Al-Quran ini. Maka mari sekali lagi kita ambil Al-Quran ini. Kalau kita ingin selamatkan generasi kita, ambil Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu salah satu hal yang harus kita ambil sebagai poin terpenting pada malam hari ini. Pada akhirnya, Ana menyampaikan atas nama Nusantara Foundation, menyampaikan jazakumullah khair wa ahsanul jaza kepada Syekhana Al-Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Amir Faisal. Mudah-mudahan antum berdua diberikan selalu kesehatan, kemudahan, umur panjang, keberkahan, dan yang terpenting dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah fitnah yang banyak. Saya kira demikian, mohon doa untuk kami juga. Ana akhiri dan saya kembalikan kepada Mbak Irma untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.